Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 yang terdiri dari Fikri Rezaudin, Putri Anisya Pramandani, Muamal Hamidi Eka Putra, Fani Setiawan, Arya Zalfanugraha, Afan Indah Pratikno, Satria Ihsan Nur Hidayat ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang masjid dan pembinaan umat. A. Asal mula masjid. Di dalam sejarahnya ada salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ammar radhiyallahu anhu. Pria tersebut yang mengusulkan untuk membangun sebuah tempat untuk berteduh bagi Rasulullah di kampung Quba. Awalnya tempat tersebut hanyalah hamparan kebun kurma yang kemudian batu-batu dikumpulkan dan disusun secara sederhana sehingga bisa untuk dijadikan sebagai tempat istirahat pada siang hari dan mendirikan sholat oleh rombongan Rasulullah SAW. Adapun gambaran dari masjid yang sederhana tersebut memenuhi syarat yang diperlukan untuk pendirian sebuah masjid, yaitu berbentuk persegi 4 dan berdinding sekelilingnya. Di dekat masjid tersebut terdapat sebuah sumur yang digunakan sebagai tempat wudhu. Masjid selanjutnya yang dibangun oleh Rasulullah SAW, yaitu Masjid Nabawi di kota Madinah pada bulan Rabiul Awal. Area yang hendak dibangun Masjid Nabawi saat itu terdapat bangunan yang dimiliki oleh Bani Najjar. Rasulullah SAW berkata kepada Bani Najjar, "Wahai Bani Najjar, berilah harga bangunan kalian ini." Orang-orang Bani Najjar menjawab, "Tidak, demi Allah, kami tidak akan meminta harga untuk bangunan ini kecuali hanya kepada Allah." Kemudian Bani Najjar dengan sukarela mewakafkan bangunan dan tanah mereka untuk pembangunan Masjid Nabawi. Mereka hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini dengan menuturkan, saat itu area pembangunan terdapat kuburan orang-orang musyrik, puing-puing bangunan dan pohon kurma. Rasulullah SAW memerintahkan untuk memindahkan mayat di makam tersebut, meratakan puing-puing dan menebang pohon kurma. Ada keutamaan besar ketika umat muslim melakukan ibadah di Masjid Nabawi. Di antaranya dilipat gandakan pahala untuk orang-orang yang beribadah di dalamnya. Sabda Rasulullah SAW, "Sholat di masjidku ini lebih utama dari 1000 kali sholat di masjid selainnya, kecuali Masjidil Haram." Rasulullah SAW pernah merobohkan bangunan masjid yang dibangun oleh kaum munafikin yang bernama Masjid Diror. Firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 107, yaitu, "Dan di antaranya orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin." Kemudian Rasulullah SAW memanggil Malik bin Adakshin dan Manu bin Adi atau saudaranya Ashim bin Adi dan bersabda, "Berangkatlah kalian ke masjid yang dihuni oleh orang-orang zalim dan hancurkan serta bakar masjid tersebut." Dalam surat Al-Jin ayat 18, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah." B. Pengertian masjid. Secara bahasa, kata masjid berasal dari bahasa Arab, yaitu sajada yasjudu sujudan, yang berarti meletakkan dahi di atas tanah. Dari akar kata tersebut, maka terbentuklah kata masjid yang merupakan kata benda yang menunjukkan arti tempat sujud. Sujud adalah salah satu rukun dari sholat, bermakna sebagai bentuk ikhtiar bagi seseorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara lahir, sujud bersifat gerak jasmani, sedangkan secara batin berarti pengabdian. Maka kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terikat oleh ruang. Di mana saja orang bisa menyembah Allah, di kantor, hutan, gunung, dan lainnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Telah dijadikan untukku dan untuk umatku bumi sebagai masjid dan sarana pensucian diri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim melalui Jabir bin Abdullah. Secara istilah,
masjid mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian umum, masjid adalah sebuah tempat yang digunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertian secara khusus, masjid merupakan bangunan yang didirikan sebagai tempat untuk menjalankan ibadah, terutama sholat berjamaah. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa masjid merupakan tempat yang dibangun sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid dapat dipandang dari arti luas. Itu semua tempat yang terhampar di muka bumi dapat dijadikan sebagai masjid dalam arti tempat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian masjid. Masjid yang berasal dari kata sajadah atau bersujud dibuat sebagai tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid dibuat agar bisa menampung banyak orang yang disesuaikan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut dengan minimal dapat menampung sejumlah 40 orang. Biasanya, masjid mempunyai mimbar yang digunakan untuk khatib dalam menyampaikan khutbah kepada para jamaah. Masjid merupakan tempat peribadatan yang digunakan untuk ibadah sholat Jumat, sedangkan langgar atau tajuk digunakan untuk berjamaah sholat sehari-hari. Di masjid dilengkapi dengan tempat untuk bersuci sebelum memasuki masjid. Setiap orang yang masuk ke masjid diharapkan agar dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun besar dan menutupi aurat. Chandra Sasmita, tahun 2000, nomor 167. Kata masjid disebutkan sebanyak 28 kali di dalam Al-Quran. Secara tekstual, kata masjid berasal dari bahasa Arab yaitu sajadah, yasjudu, sujudan. Dalam Kamus Al-Munawir tahun 1997 nomor 610 bermakna membungkuk dengan hikmat dari akar kata di atas, maka terbentuklah kata masjid yang merupakan kata benda yang menunjukkan arti tempat sujud. Isim makan dari fi'il sajadah. Selanjutnya, sujud adalah salah satu rukun dari sholat, bermakna sebagai bentuk ikhtiar bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka isim makan kata benda yang menunjukkan tempat untuk sholat pun diambil dari kata sujud, yang kemudian menjadi masjid. Sujud juga dapat mengandung arti sebagai perbuatan meletakkan kening ke tanah. Secara maknawi mempunyai arti menyembah, sedangkan sajadah berasal dari kata sajadatun yang berarti tempat yang dapat digunakan untuk sujud. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi masjid di kampus. Masjid kampus memiliki peran dan andil sebagai pembina dalam mengembangkan toleransi aktif dan moderasi agama. Peran masjid kampus dalam hal tersebut dinilai bisa mengatasi persoalan karakter masyarakat, khususnya dalam konteks pendidikan karakter. Membangun suasana religius di kampus. Suasana kehidupan keagamaan di hampir setiap kampus perguruan tinggi atau PT cukup baik. Sebelum azan dikumandangkan, terdengar jelas bacaan Al-Quran dari menara masjid kampus ke setiap sudut bangunan-bangunan kampus, baik ruang kuliah maupun ruang-ruang lainnya. Aktivitas pekerjaan dan perkuliahan berhenti sejenak untuk istirahat dan melakukan sholat berjamaah. Setiap harinya, masjid kampus ramai dikunjungi mahasiswa, baik untuk ibadah maupun diskusi-diskusi dengan kawan-kawannya. Mereka menjadikan masjid sebagai tempat yang paling nyaman untuk berdoa dan menenangkan diri di sela-sela waktu belajar mereka di kelas. Adanya mahasiswa yang semangat dan mengisi masjid dengan diskusi-diskusi di masjid menjadikan masjid menjadi semakin semarak. Banyak dijumpai mahasiswa dan karyawan yang lebih memilih masjid untuk tempat mereka menghabiskan waktu untuk beristirahat sambil menunggu waktu kuliah atau kerja. Ada pula yang beristirahat sambil menunggu waktu jamaah tiba. Program tutorial menjadi ciri khas masjid kampus karena banyak mahasiswa yang menginginkan materi yang lebih dari sekedar kuliah pendidikan agama Islam saja. Selain acara-acara rutin setiap hari, mahasiswa biasanya menjadikan masjid sebagai tempat kegiatan untuk acara-acara yang sifatnya insidental.
seperti peringatan hari-hari besar Islam maupun kajian-kajian yang mengandung pakar atau ahli yang sifatnya insidental. Yang kedua, pembinaan sholat wajib. Pembinaan sholat ini ditunjukkan kepada para jamaah, yaitu dengan beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan buku pedoman sholat kepada para jamaah. Yang kedua, mengadakan pengajian mengenai sholat dalam kultum atau pengajian. Yang ketiga, menerbitkan jurnal atau buletin yang islami sehingga bisa dijadikan sebagai media dakwah Islamiyah kepada jamaah dan masyarakat kampus. Yang keempat, menempelkan papan petunjuk waktu sholat yang berlaku pada setiap saat. Hal ini dapat membantu mengingatkan para jamaah untuk melakukan sholat dengan segera sebelum waktu sholat berakhir. 3. Pembinaan dalam sholat Jumat. Masjid ramai dikunjungi ketika pelaksanaan sholat Jumat, khususnya bagi para jamaah laki-laki karena wajib hukumnya. Melihat semangat para jamaah untuk sholat Jumat harus kita dimanfaatkan dengan baik, yaitu dengan pemberian khutbah Jumat. Desain kurikulum yang baik untuk khutbah Jumat sangat diperlukan agar mampu memberikan motivasi dan mengubah pola pikir dan akhlak para jamaah. Oleh karena itu, tema-tema khutbah Jumat harus didesain dengan baik dan dipilih berdasarkan masalah-masalah paling dibutuhkan untuk membina jamaah. Khotib dalam sholat Jumat mempunyai strategi khutbah yang bisa menggugah spirit keagamaan para jamaah dan mengubah akhlak mereka ke dalam akhlakul karimah. Penyajian khutbah bisa diselingi dengan ilustrasi-ilustrasi yang mudah dipahami oleh para jamaah. Materi dalam khutbah Jumat harus disusun secara sistematis dan merupakan rangkaian yang selaras antara ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, kajian sejarah Islam, dan korelasinya dengan kehidupan pada masa sekarang. Pembinaan kegiatan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan membawa kebaikan dan keberkahan bagi seluruh umat Islam dan mendorong mereka untuk tekun dalam menjalankan ibadah. Umat Islam berlomba-lomba untuk senantiasa memperbanyak amal ibadahnya di bulan Ramadan seperti berpuasa pada siang hari, beriktikaf di masjid, mengikuti kajian-kajian agama, membaca Al-Quran, khataman, dan lain sebagainya. Tujuan pembinaan kegiatan pada bulan Ramadan ini adalah agar lebih membuat gairah dan semangat para jamaah untuk meningkatkan amal ibadahnya dan membanyak kajian-kajian keislaman. Adapun kegiatan-kegiatan di masjid yang perlu dikelola dengan baik pada bulan Ramadan antara lain sebagai berikut. 1. Sholat tarawih. Kaum muslimin di Indonesia pada khususnya sangat antusias menyambut kedatangan bulan Ramadan, yaitu dengan menjalankan sholat tarawih di masjid-masjid. Biasanya masjid-masjid penuh dengan para jamaah, bahkan tak sedikit yang juga mendirikan tarub untuk menambah tempat untuk para jamaah yang datang. Fakta seperti ini terjadi di seluruh pelosok negeri, baik masjid perdesaan, perkotaan, maupun masjid-masjid kampus. Oleh karena itu, diperlukan motivasi agar jamaah tetap melaksanakan ibadah sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Seandainya jamaah tidak bisa melaksanakan sholat tarawih di masjid, maka sholat tarawih dikerjakan bisa dilakukan di rumah masing-masing. Yang kedua, kuliah tarawih. Terdapat banyak masjid-masjid kampus di universitas-universitas ternama di Indonesia yang mempunyai tradisi bagus, yaitu setiap sebelum sholat tarawih selalu dimulai dengan kuliah tarawih. Pengurus masjid kampus sudah menyusun tema-tema dalam 1 bulan penuh beserta pemateri-pemateri yang hendak mengisi tema tersebut. Tidak tanggung-tanggung, yang diundang untuk mengisi adalah mereka para pakar-pakar dalam bidang keagamaan yang juga sudah masyhur di Indonesia. Yang ketiga, kultum, kuliah 7 menit sesudah sholat subuh. Kultum yang sering disebut kuliah 7 menit setelah sholat subuh juga menjadi agenda rutin pada bulan Ramadan di masjid-masjid. Adanya kultum ini memberikan ruang yang lebih luas bagi para jamaah untuk menggali keilmuan-keilmuan Islam. Kultum ini juga telah dijadwalkan baik tema maupun pemateri yang akan mengisinya. Yang keempat, itikaf dan tadarus Al-Quran.
I'tikaf bisa disebut berdiam diri di masjid. Hal ini dapat dimaksudkan dengan memperbanyak doa, zikir kepada Allah, dan bisa saja mengisi i'tikaf dengan memperbanyak sholat sunnah. Selain itu, juga mereka melakukan tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran menjadi sebuah kemauan tersendiri bagi para jamaah dalam mengisi bulan Ramadan. Selain membaca Al-Quran secara mandiri, banyak punya kajian-kajian Al-Quran yang diselenggarakan di masjid-masjid ketika bulan Ramadan. Yang kelima, kegiatan lain di bulan Ramadan. Adapun kegiatan-kegiatan lain pada bulan Ramadan seperti peringatan Nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk menyelenggarakan berbagai macam ibadah, pengajaran-pengajaran Islam, dan amal bagi umat Islam. 5. Program tutorial keislaman. Program tutorial keislaman yang ada di kampus dilaksanakan oleh kegiatan keislaman mahasiswa yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kuliah pendidikan agama Islam. Beberapa kampus program tutorial pendidikan agama Islam ini dilaksanakan oleh suatu organisasi keagamaan mahasiswa yang berada di bawah bimbingan dosen pendidikan agama Islam di kampus tersebut. Adapun kegiatannya meliputi diskusi kelompok terkait pengembangannya wawasan keislaman yang tidak ada pembahasannya di materi perkuliahan pendidikan agama Islam di kelas. Desain pelaksanaannya yaitu terdapat tutor yang memberikan materi yang dilakukan oleh kakak angkatan kepada adik angkatannya. Akan tetapi sebelum menjadi tutor mereka sudah mengetahui proses seleksi terlebih dahulu, melibatkan dosen-dosen agama untuk melakukan seleksi tutor. Pelaksanaan kegiatan tutoring ini diawasi dan dikendalikan oleh dosen pendidikan agama Islam. 6. Lembaga dakwah kampus. Kegiatan lembaga dakwah kampus dipusatkan di masjid kampus perguruan tinggi. Tujuan didirikannya lembaga dakwah kampus yaitu untuk mencari kader-kader muda yang pandai berdakwah. Gambaran kegiatan-kegiatannya antara lain karya dai-daiyah, kaderisasi, dialog keislaman, forum-forum diskusi tematik, diklat, perlombaan-perlombaan. Pusat Kajian Islam, masjid salah satu peradaban umat sudah selayaknya mengadakan dan menjadikan sebagai lentera kajian keislaman. Kajian fenomena keagamaan yang faktual dan terbaru menjadi magnet tersendiri bagi jamaah untuk aktif mengikuti kegiatan syiar Islam. Tema kajian yang dinamis dan disesuaikan dengan permasalahan yang ada akan menjawab sebagai permasalahan yang dihadapi umat. Selain itu, pemanfaatan perkembangan teknologi dalam kajian-kajian di masjid dipandang sangat penting karena perlunya adaptasi teknologi oleh pengurus masjid dalam menyiarkan ajaran Islam dan memudahkan pemateri menyampaikan isi kajiannya serta memudahkan akses kajian bagi jamaah yang tidak dapat hadir di masjid. Kegiatan Hari Raya Islam. Aktivitas keagamaan Sivitas Akademika terutama dosen dan karyawan PT selama ini dihubungkan dengan hari-hari besar Islam. Universitas secara resmi menyelenggarakan kegiatan Hari-Hari Besar Islam yang melibatkan seluruh Sivitas Akademika PT menyambut Tahun Baru Hijriah, Maulud Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, dan Silaturahim Idul Fitri selalu diperingati dan mengundang pembicara tingkat nasional atau sekurang-kurangnya tingkat regional. Memang tidak semua dosen dan karyawan terlibat dalam aktivitas Hari-Hari Besar Islam. Undangan menghadiri kegiatan pengajian umum pun lebih bersifat sukarela. Mungkin hanya sekitar 10-20% dosen dan karyawan yang menghadiri kegiatan tersebut. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh aktivitas keagamaan. Pada bulan Ramadan inilah diprogram secara khusus pengajian untuk dosen dan karyawan. Setiap fakultas, lembaga, dan biro menyelenggarakan pengajian khusus untuk dosen dan karyawan. Namun, hanya sebagian kecil dosen dan karyawan yang mengikuti aktivitas ini. Masjid sebagai pusat peradaban. Masjid tercatat dalam sejarah peradaban Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan umat. Masjid menjadi bagian terpenting bagi kehidupan umat Islam untuk membentuk ikatan, persaudaraan, kerukunan, dan persatuan umat. Kesadaran akan nilai-nilai yang dimiliki masjid untuk kehidupan umat harus ditumbuhkan dalam diri setiap muslim.
Keberadaan masjid di negara-negara yang mayoritas non-muslim menjadi sentral penyatuan umat Islam karena adanya ikatan keimanan dan persaudaraan yang sama. Ikatan silaturahmi antar umat dapat terjalin dan terbuka ketika pertemuan di masjid. Karim menyatakan bahwa ada keterkaitan erat antara masjid dengan perkembangan gerakan-gerakan sosial umat. Karim TT37. Beberapa tahun ini partisipasi umat Islam dalam berbagai kegiatan nasional sangat masif. Di antaranya terbentuknya program-program pemberdayaan masyarakat dan tumbuhnya kajian-kajian kebudayaan serta sosial di tengah-tengah umat Islam. Oleh karena itu, tokoh-tokoh muslim hendaklah mengarah dan menjadikan kembali pengetahuan dan teknologi yang sudah ada sebagai metode pencarian kebenaran, kebaikan, jalan merealisasikan diri, pemenuhan diri, dan mengendalikan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perubahan sosial, pembangunan, dan transformasi kultural yang semakin tidak terbendung diharapkan umat Islam dengan keteguhan iman menjadi penyampaian makna hidup kepada seluruh umat manusia. Internalisasi nilai-nilai perubahan sosial harus ditanamkan dalam sikap umat Islam secara sadar. Keseimbangan antara materi dan nilai-nilai di dalam diri harus didasarkan dengan beberapa agen perubahan dengan menciptakan tradisi di masjid yang harmonis berdasarkan ikatan silaturahmi antar jamaah. Kegiatan sosial budaya di masjid harus dibentuk dengan mengacu pada lingkungan sekitar, bukan penerapan ajaran agama yang sepenuhnya meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tauladan hidup. Meskipun demikian, hendaklah umat Islam menginterpretasikan ajaran agama secara dinamis dan lentur berdasarkan situasi dan kondisi sosial budaya suatu tempat. Sebagai contoh, tradisi bersalaman di masjid yang kelihatannya sangat sepele dan sederhana, namun secara psikis mampu memberikan ikatan tersendiri. Sebagai sesama umat Islam, rasa keakraban menjadi terbentuk dan terjalin melalui salaman berjamaah di masjid. Melalui sholat berjamaah di masjid. Modernisasi yang individual telah menganggap bahwa bersalaman hanya untuk saling mengenal. Padahal sebagai sama manusia adalah bersaudara, sehingga untuk bersalaman di masjid tidak perlu untuk membedakan asal-usul. Hal tersebut senada dengan pemikiran Muhammad Iqbal 2002-259 yang menyatakan bahwa rekonstruksi pemikiran agama dalam Islam diperlukan dengan cara penyesuaian pandangan agama seorang muslim pada unsur-unsur pemberdayaan yang diselarakan dari rakyat yang ada di sekitarnya. Dalam kaitan tersebut, apabila mencermati gagasan dari Parni Hadi, Dewan Pembina Dompet Duafa, yang dipublikasikan di republika.co.id pada Minggu 5 Januari 2014 jam 20.05 WIB. Masjid sebagai tempat sholat, berzikir, dan mengaji semua orang sudah makfum. Lingkungan masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat lumayan banyak. Masjid menyediakan tempat layanan kesehatan untuk kaum miskin sudah ada, tapi masih jarang masjid sebagai tempat pendidikan keterampilan untuk bekal hidup, life skill. Gagasan itu menjadi menarik dengan usaha untuk menjadi masjid sebagai pusat aktivitas umat Islam. Namun demikian, jangan sampai dengan gagasan tersebut fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah menjadi hilang dan lebih mementingkan materi saja. Oleh karena itu, hal terpenting adalah dengan kesadaran dari manusia bahwa materi bukanlah segala-galanya masjid. Masjid di dalam peradaban baru adalah masjid yang mampu membentuk spiritualitas manusia untuk mendapatkan nilai-nilai internal dan eksternal secara kompleks. Rasionalitas dan hidup yang pelik telah menjadikan manusia memiliki kehampaan hidup dalam dunia kepalsuan sehingga membutuhkan masjid untuk menemukan spiritualitas. Manusia membutuhkan tempat tersendiri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pandangan ini sejalan dengan makin bertambahnya jumlah manusia di muka bumi, sehingga membutuhkan ruang-ruang terpisah pada setiap aktivitas sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.
Orang beribadah sebenarnya bisa di mana saja asalkan mampu mengheningkan diri untuk menciptakan dimensi lain sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan. Namun demikian, dalam banyak kasus ada beberapa tempat tertentu yang dianggap memiliki keistimewaan tersendiri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Asumsi bahwa ada tempat-tempat yang memiliki keistimewaan seperti pada surat Al-A'raf ayat 58. Dan tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikian kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Masjid sebagai sumber kaderisasi intelektual muslim. Fungsi masjid kampus dari waktu ke waktu mengalami proses perkembangan. Awal pendiriannya, masjid kampus digunakan hanya untuk mendirikan sholat. Sekarang, selain untuk pelaksanaan ibadah sholat, masjid kampus berfungsi sebagai tempat diskusi kajian keislaman, pendidikan politik, ekonomi, sosial, sejarah, sampai strategi penyiaran Islam. Sebagai contoh dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, ada keterkaitan antara Jamaah Masjid Salman ITB Bandung dan Muhammadiyah. Dari Jamaah Masjid Salman kita melihat bahwa alumni ITB banyak yang menjadi tokoh umat. Oleh karena itu, menurut Kunto Wijoyo, ada 3 cara untuk mengintegrasikan mereka ke dalam umat, yaitu adanya jamaah, masjid, dan ormas Islam. Dari Kunto Wijoyo 2001 132-134. Pertama, adanya jamaah kampus. Dari jamaah kampus dapat lahir lingkaran studi Islam, perkumpulan kesenian dan sebagainya. Kegiatan tersebut memaksa mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar kampus. Kedua, masjid kampus. Tidak semua kampus mempunyai masjid, tetapi ternyata bahwa keberadaan masjid-masjid kampus membuat mahasiswa yang terlibat di dalamnya lebih reasonable, rasional, demokratis, dan tidak radikal. Ketiga, ormas Islam. Sekian dan terima kasih. Apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.